Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Asik juga ya. Di sini kita akan membahas satu latihan ya. Latihan pertama kita untuk bahasa pemrograman PHP ya. Di sini nanti kita akan berurusan dengan Vardam, Object Oriented, dan juga Form ya. Ya, di sini materinya adalah materi pemrograman web dan kita akan berurusan kepada PHP dan juga HTML. Untuk text editor yang kita gunakan adalah VSC, Visual Studio Code. Selanjutnya, oke, baik. Sebentar. Sebenarnya untuk materinya ada berikut, ada tiga ya. Di sini ada tugas satu, tugas dua, dan tugas tiga. Jadi kita akan jelaskan ya, apa aja tugasnya, perintahnya, dan juga contohnya begitu. Selanjutnya tugas satu. Tugas satu, ubahlah variabel yang mempunyai value kalimat menjadi array dan lakukan vardam variabel yang akan diubah. Seperti ini. Nah, ini sebelumnya untuk untuk vardam. Jadi vardam ini sebenarnya adalah salah satu fungsi yang ada di dalam PHP yang sering digunakan juga ya dalam lingkungan pengembangan suatu aplikasi. Di mana di sini kita kalau misalnya pakai vardam ya, jadi biasanya untuk ngecek variabel. Ini ngecek variabelnya maksudnya ngecek apa? Nah, ini kita ngecek secara detail. Detailnya seperti pertama kayak tipenya. Tipenya ini apa? String atau integer atau apa? Kemudian ini ada berapa teks atau nilainya itu ada berapa? Bukan nilainya sih, tapi kayak jumlah karakternya ada berapa? Misalnya integer ini jumlahnya berapa? Dan juga kalau misalnya array itu dikasih tahu bahwa ini elemennya apa aja dan juga ini indeksnya apa aja, ataupun kalau misalnya berurusan dengan asosiatif array nanti akan ditunjukkan per key-nya dan value-nya ini apa gitu ya, vardam itu. Kemudian variabel yang akan diubah seperti ini ya, variabel teks yang isinya Sugeng dan Joko belajar pemrograman web tetapi ndase Joko berdo ngono. Contohnya begitu ya. Oke, langsung saja kita ke tugas satunya. Kita lihat codingannya. Codingannya gini, cukup simpel saja kalau misalnya kita cuma ngambil kalimat kata-kata per kalimat jadi elemen arang itu cuma explode doang sih ya. Ya idemku juga itu aja. Kayak di sini Sugeng dan Joko belajar pemrograman web tetapi ndase Joko meleduk. Di sini kita langsung vardam. Dalamnya langsung saja. Ini array. Ini explode dengan pembatasannya spasi dan juga mitex. Ya, oke. Ini kayak gini ya. Jadi sebenarnya kita jelaskan dulu ya. Vardam seperti yang disebutkan tadi, kalau misalnya explode, explode ini digunakan untuk menjadikan suatu teks atau suatu variabel ya. Menjadikan isi-isinya variabel sisa dari satu variabel itu menjadi array. Explode inilah. Jadi di sini ada dua parameter yang dimasukkan ya. Di sini ada spasi dan juga variabelnya. Nah, dan ini nilai kembali dari export ini adalah array ya. Di sini ini spasi ini kenapa kita memasukkan parameter spasi? Sebenarnya ini spasi adalah pembatasan dari per karakternya ini ya. Di sini kan per kata ini dibatasi oleh spasi. Maka kita masukkan aja batasannya dengan spasi. Nah, variabel yang akan dijadikan array ini. Nah, kalian bisa juga kalau misalnya bikin kayak gini sih. Nanti kita coba. Ini sebenarnya bisa sih kalau kayak gini. Nah, ini kita akan jalanin di terminalnya. Tapi kalau misalnya dijalanin mau di terminal, mau di browser, menggunakan web server bisa aja sih. Ya tergantung kenakan masing-masing aja. Misal array gini ya, array yang ini. Terus kita masukkan dalam array. Kemudian kita buka terminalnya. Ini by the way ini path dari PHP-nya sudah saya setting. Kayaknya nanti PHP-nya dalam XMPP itu langsung saja dimasukkan ke dalam environment ya, environment variable. Jadi dengan PHP dengan apa ya, directory PHP yang dari XMPP kita ambil alamatnya, kemudian kita taruh di environment, maka kita bisa menggunakannya di dalam uh, terminal biasanya. PHP kita ambil di 71. Ntar, ini kita rujukan nih. Jadi ini per tugas ini kan dibedakan dengan beda folder ya. Kita cd aja ke tugas satu. Nah, kita dalam tugas satu. Mari kita langsung jalankan PHP-nya. Tugas 1.php. Nah, gini aja. Hasilnya kan. Ya seperti disebutkan sebelumnya. Ini apa sebenarnya? Kayak variabelnya dan juga tipe-tipe datanya. Misalnya ini array. Ini datanya 10. Ya 10. Mari kita hitung aja. Sugeng Joko ya, Sugeng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 berduk 10 ya. Jadi ada 10 data di sini, 10 elemen ya.
Dan juga sini Vardamnya ya. Ini indeksnya nih, indeksnya. Biasanya kalau misalnya associative array di sini bentuknya ini jadi kayak ya jadi kalimat kayak kayak kata gitu. Dia key-nya gitu. Key-nya di sini elemennya. Sini. Ya, jadi ini variabel nol bukan indeks nol, ini isinya adalah string, stringnya ini ada 6 karakter ya, yaitu Sugeng. Begitu juga sampai sampai 9 atau yang paling terakhir ya, Berduk gitu. Ya, jadi hanya gitu untuk Vardam ya. Yang cukup simpel aja ya. Cuma gini toh ya. Jadi untuk tugas satu, mari kita langsung lanjut ke tugas 2-nya ya. Baik, langsung saja tugas 2. Jadi tugas 2 ya, tugas 2. Buatlah file berparadigma object oriented dengan kriteria berikut ya. Kita harus untuk step-stepnya ini sebenarnya buat satu parent class yang berisikan 2 metode. Buat satu abstract class yang berisikan 2 abstract method, buat satu child class yang mengextend abstract class yang telah dibuat, kemudian trait untuk masing-masing abstract method yang telah dibuatkan tadi. Oke. Ini kita akan jelaskan dulu ya untuk abstract class dan juga abstract method gitu ya. Jadi abstract class ini adalah salah satu fitur, salah satu ya memang ini fiturnya dari object oriented ya, semua object oriented hampir ada semua ya abstract class dan juga abstract method ya. Untuk abstract class ini biasanya tuh bentuknya pasti dalamnya ada method yang dimana nanti instruksi-instruksi atau statement-statement dalam fungsinya, fungsi methodnya ada kayak statement dalam methodnya itu ada di child class yang mengextend abstract class itu. Jadi gitu. Itu abstract itu ibaratkan kayak abstract class itu tempat deklarasinya untuk statement-statementnya itu ada di kelas lain yang mengextend abstrak tersebut ya. Gitu. Nah, untuk abstract class ini biasanya ada aturannya. Aturannya pertama nih, ini dikutip dari Waitress School ya. Di sini the child class method must be defined with the same name and it declares the parent abstract method. Jadi harus didefinisikan dengan sama nama dan juga ibaratkan kita meredeklarasi kan, deklarasi ulang dengan parent abstract methodnya gitu. Kemudian yang kedua itu the child class method must be defined with the same or a less restricted access modifier. Jadi bersangkutan dengan modifiernya juga ya. Ini ya harus sama atau ya minimal yang restricted access modifier gitu. The number of required arguments must be the same. However, the child class may be optional arguments in addition. Jadi ini bersangkutan dengan argumen atau parameternya yang di metodenya gitu. Ya, di sini contohnya bisa langsung saja di Battery School ya, untuk search engine key-nya bisa langsung saja kayak cari langsung abstrak class gitu. Abstrak class PHP nanti langsung dicari di paling atas itu Battery School, tinggal masuk ke situ aja. Ini abstrak class itu jelasin abstrak method juga ya. Contohnya ada dalam situ juga. Selanjutnya untuk trade. Jadi selanjutnya adalah trades ya. Nah, ini trades ini ini bisa kita dikutip dari Battery School juga ya. Trades PHP langsung ada paling atas itu dari trades ya dari Battery School. Nah, ini untuk trades ini sebenarnya ini untuk menyelesaikan suatu masalah di mana suatu kelas itu dibutuhkan untuk eh, mewariskan banyak behavior ya atau multiple behavior atau multiple bisa dibilang kayak multiple method gitu ya. Jadi ini kutipannya ini threads are used to declare methods that can be used in a multiple classes. Threads can have methods and abstract methods that can be used in a multiple class and the methods can have any access modifier. Nah, ini threads ini digunakan untuk mendeklarasi suatu method yang bisa digunakan di banyak kelas ya. Jadi threads itu bisa punya method atau abstract method yang bisa digunakan di banyak kelas dan juga punya modifier yang berbeda gitu, yang beda dengan yang diekstenskan gitu. Jadi beda dengan yang abstract method sebelumnya itu harus harus sama begitu. Kalau misalnya ini dia akses modifiernya bisa bebas gitu. Trade, berarti kalau misalnya trade ya tahu kan ini intinya kayak tentang behavior suatu objek begitu. Ya, di sini. Oke. Jadi untuk tugas-tugasnya seperti ini ya.
Ya, ke parent class, buat parent class yang berisikan dua method, buat satu abstract class yang berisikan dua abstract method, buat satu child class yang mengextend abstract class yang telah dibuat, buat trade untuk masing-masing abstract method yang telah dibuat tadi. Oke, langsung saja kita ke tugasnya. Oke, tugas dua ya. Kita tutup sini, kita tutup. Nah, di sini buat parent class yang berisikan dua method, gini. Kita coba aja ya, kita sembarangnya begini. Kita langsung buat kelas namanya orang tua. Functionnya apa? Memarahi dan juga memuji ya. Orang tua kalian gitu juga kan. Pasti ada marah. Kalau misalnya bukan nggak bisa marah itu kayak unik banget sih. Anda orang beruntung nih. Function memarahi. Kita langsung echo aja. Kamu beban keluarga. Waduh, kena mental kayak gitu ya dengan PHP EOL. Nah, PHP EOL ini biasanya beda dengan semisal nih, kalau misalnya di Java. Kalau misalnya di Java kita pakai sistem out print line ya, print ln. Itu langsung dikasih line baru ya untuk untuk sistem out print lainnya. Nah, kita punya satu lagi nih. Kalau misalnya di PHP kita punya PHP EOL. EOL artinya adalah end of line. Jadi nanti kita langsung echo. Nanti untuk echo yang selanjutnya dia tidak di sampingnya tapi di bawahnya. Jadi fungsi end of line-nya gitu. Ibaratkan kayak slash m-nya lah gitu. Kita punya memarahi yang kamu beban keluarga. Kalau misalnya memuji nih kamu kebanggaan keluarga. Wah, yang di sini siapa nih yang jadi kebanggaan keluarga yang punya prestasi banyak ya? Sini langsung saja sih kita sebelumnya kita tutup dulu nih yang paling bawah dulu. Tutup, oke. Kita fokus di sini ya. Fokus yang membuat parent class dan berisikan dua method. Kita coba aja method yang sudah kita buat nih. Ya. Jadi untuk memakai kelasnya ya kalau di PHP begini. Ya hampir sama dengan objek oriented yang di luar sana ya. Yang kita harus deklarasikan satu objek, habis itu kita langsung ambil saja kelasnya ya, habis itu nanti kita panggil metodenya begitu. Nah, ini beda dengan Java. Kalau misalnya Java kan memang menggunakan objek ya, kalau misalnya di sini ya ini hampir sama kayak variabel begitu ya, pakai dolar habis nama variabelnya begitu. Nah, ini hampir sama lah di objek ya. Kalau misalnya untuk memakai satu kelas pokoknya formatnya begini, hampir sama dengan semua bahasa pemrograman. Ya, kita ambil objeknya, variabelnya apa? Yaitu wong tua ya, orang tua ya, itu dari bahasa Jawa ya. Kemudian sama dengan new orang tua. New orang tua dalam artian di sini adalah new orang tua dari sini kelas ini. Ya, gitu. Kemudian dari wong tua ini berarti dia orang tua kan. Kita ambil lah metodenya, yaitu memarahi dan juga memuji. Ya, kita clear dulu. Kita masih di tugas satu ya. Kita jadi kayaknya lupa. Nah, udah keluar. Nah, kita tugas satu. Tugas dua ya. Tetap. Kali lah. Jadi dulu bro. Nah, ya namanya juga udah tua ya. Nah, dulu. Gak baik ada. Nah, langsung tugas dua ya. Baik, 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 baik. Lupa, lupa, lupa. Si. Apa ini yang punya YouTube ini nggak bisa nih. Guys, gini aja. Nah, di sini kamu beban keluarga dan kamu kebanggaan keluarga. Jadi salah satu contoh penggunaan untuk kelasnya begitu ya untuk OOP ya. Nah, salah satu di gini. Ya, paket panah ya. Beda dengan kalau misalnya Java kan kita batasi dengan titik. Tapi kalau misalnya untuk PHP begini kita pakai panah begini ya. Minus habis itu lebih dari kurang ya. Apa nih? Lebih dari yang kayak intinya yang panah lah. Yang gue saran kayak langsung panah gitu. Ya, jadi penggunaan kelasnya itu begitu ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke instruksi yang kedua ya. Ntar kita nyalakan dulu ya sebenarnya ya. Kita nyalakan dulu buat abstrak kelasnya. Nah, di sini buat satu abstrak class yang berisikan dua abstrak method ya. Seperti yang dibilang sebelumnya, abstrak class isinya biasanya itu isinya adalah abstrak method ataupun method, tapi cuma deklarasi toh sama kasih parameternya apa gitu. Yang ini ya, abstrak class dengan orang tua abstrak namanya. Kemudian di abstrak functionnya, di abstrak method ya function is for life ya, nama anak sama nama cucu, isi parameternya adalah name gitu. Selanjutnya kita langsung ke yang tiga ya. Oke, yang ketiga. Di sini yang ketiga, yang kita buat satu chat class yang mengextend abstrak class yang telah dibuat ini. Nah, kelas anak
Ini kita punya kelas namanya kelas anak. Dia extend ke orang tua abstrak yang telah kita buat tadi, ya metode abstrak itu. Kemudian kita pakai abstrak functionnya. Jadi tinggal gini toh. Nama anak, name, juga begitu ya. Sebentar. Jadi cuma gitu aja ya. Ya kita ya seperti dibilang sebelumnya, untuk abstrak kelasnya itu cuma deklarasi toh, terus kita mendefinisikan untuk statement-statement dalam fungsinya, kita dalam kelas yang telah di extendnya itu gini ya, public function nama anak, public function nama dijuk ya, sini anak ini namanya, habis itu dot ya, habis itu tampilkan name-nya gitu ya, kita begitu Pak. Kita coba aja lah langsung untuk penggunaannya ya. Kita namanya untuk nama objeknya adalah kelas new anak ya, langsung kita isikan lah parameternya begitu, Jonathan sama Joseph ya, untuk anak sama cucu. Kita langsung coba lagi berapa ini, tugas dua udah dia tuh. Bentar, kita belum save ya, biasanya kalau misalnya ada pengubahan jangan lupa di save, kita baru langsung dijalankan. Beda dengan kalau misalnya kita pakai, misalnya nih kita main-main Java habis itu mainnya di NetBeans, itu tanpa di save pun kita langsung jalankan bisa kan, kalau nggak salah. Kalau misalnya di sini kan harus di save dulu, artinya udah ada pengubahan dan ini siap dijalankan gitu. Nah ya, ini namanya anak, ini namanya Jonathan, dan cucu ini namanya Joseph. Ini gitu-gitu aja ya. Kalau misalnya penggunaan, nah tergantung. Ya kalau misalnya Eko ya itu tinggal gitu aja ya. Simpelnya. Kalau misalnya kalian misal mengikuti suatu tema atau apa itu tinggal diubah aja itu. Ya. Setuju, ini sebagai contoh doang. Nah ini terakhir kita langsung buka semua komen di sini yang terakhir. Di sini buat thread untuk masing-masing abstrak method yang telah dibuat tadi. Ini kita punya thread orang tua, public function ini semua ini, kelas anak satu use thread orang tua ya, masing-masing abstrak untuk metodenya. Ini udah kita buat threadnya ya, functionnya hampir sama dengan abstrak method yang udah ada, kemudian kita tinggal ini panggilkan aja. Nah kita langsung, kalau misalnya kita udah punya thread ya, seperti biasa kalau misalnya kita bisa gunain di banyak kelas ya, misal kita buat kelas baru nih, buat thread. Bisa ya, karena spasi bro, nah lupa, kita buat baru lagi. Sip. Kita coba Joko sama Sugeng. Kayak gini ya. Jadi ya kalau misalnya kita pakai trades ya, kita langsung ada kelasnya, kemudian kita tinggal use gitu. Gini aja. Coba kita langsung jalankan. Ya, Jonathan Sugeng. Nah, begitu-gitu aja sih kalau misalnya untuk OOP yang sesuai dengan berita tersebut ya. Cuma gini-gini aja. Ya untuk sebenarnya untuk bagaimana kita menggunakan suatu abstrak kelas dan juga trade ini banyak contohnya, kita tinggal mengikuti. Jadi ini intinya adalah paradigma OOP yang harus kita pahami, yang dimana kita bisa bagaimana kita berurusan dengan banyak kelas, banyak file begitu. Kita bisa menggunakan extends, kita bisa menggunakan suatu trade yang nanti akan kita use. Jadi pada intinya untuk tugas 2 ini juga begitu saja. Nah, kita tutup. Nah, selanjutnya kita langsung ke tugas 3 nih. Ya, tugas 3, yang tugas terakhir ya. Di sini, buatlah form sederhana pendaftaran mahasiswa yang harus memiliki input type seperti teks, date, radio, checkbox, teks area, dan pastinya button submit. Sediakanlah validasi sesuai dengan input yang dimaksud, seperti jikalau inputnya untuk name, maka inputan harus angka. Jikalau input untuk email, maka inputan harus memiliki karakter yang dibutuhkan dalam email. Kemudian unsur interaktifnya dalam halaman. Nah, ketika menekan tombol submit, tetapi masih ada kesalahan untuk data yang dimasukkan, maka pengguna tetap berada di dalam halaman untuk menyediakan data lama yang mereka dengan menyediakan data lama yang mereka masukkan. Kemudian ketika di setiap input type tidak diisi, maka muncullah error di sampingnya.
ketika data untuk dimasukkan ketika data sudah dimasukkan semua dan tidak ada error dalam pemasukan nilai, maka tampilkanlah hasilnya di halaman selanjutnya. Jadi gitu aja ya. Ibaratkan di sini kita udah sediakan nih formnya, jadi seperti teks, ya udah ada nih kayak input type-nya teks, date, radio, checkbox, teks area udah ada semua. Begitu juga dengan button submit-nya untuk mengirimkannya. Di sini habis itu datanya sebelum kita kirimkan ke halaman selanjutnya kita validasi dulu nih. Validasi kayak ini yang paling terpenting adalah ini inputnya kosong apa enggak. Kemudian ini kalau misalnya NIM itu harus gimana, untuk email harus gimana gitu. Nah, unsur interaktifnya misalnya menekan tambah submit, kalau misalnya ada kesalahan maka nanti tampilkan error gitu ya. Nah, ini untuk unsur interaktifnya bisa kita cek lagi di sini ya. Nah, gini. Kita contoh hasil. Nah, ini kita ambil aja contoh sederhana dari formnya kayak begini. Ada nama, ada NIM, masukan, segala macam ya di sini ya. Nah, ini untuk nama. Ya, ini ini teks, ambil teks semua. Yang salah satu teks, yang input teks ini ada nama, NIM sama masukan email. Tapi kalau misalnya untuk yang date begini, tanggal lahir kayak gini ya. Ini dari HTML-nya kita input teks begitu. Nah, untuk jenis kelamin kita radio button ya nih ya. Ini radio button. Jadi habis itu di sini ada hobi, ini checkbox. Nah, kelihatan nih. Ini kalau misalnya untuk radio sama checkbox itu tinggal kita klik ini nanti centang atau terisi begitu ya kan. Intinya kedua ini kalau misalnya yang radio ya, kalau misalnya radio itu cuma membutuhkan satu aja, membutuhkan satu inputan. Semisal ini radio buttonnya ada 3 ya. Nah, itu yang kalau misalnya kita milih satu, maka kalau misalnya kita milih satunya lagi nih nggak bisa. Kita nggak bisa milih dua. Dengan adanya banyak radio button, yang diterima hanya satu. Misal laki-laki toh yang sana kosong. Kalau misalnya kita pindah ke perempuan, nanti yang lainnya kosong gitu. Kalau misalnya beda dengan checkbox, kalau checkbox ini kita bisa ngisi semuanya. Begitu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kayak deskripsi, ini teks area ya. Teks area ini udah didefinisikan ini luasnya berapa gitu. Tambah submit udah ada. Kemudian kalau misalnya kosong, ini contoh errornya di sampingnya itu kayak apa nih? Contohnya gini. Pokoknya kalau misalnya datanya kosong sini. Nah, datanya kosong kayak gini. Sampingnya langsung is required gitu. Ya, hobby is required dan segala macam. Simpelnya begitu. Kalau misalnya kalian pengen ya pakai CSS ya monggo ya. Yang di sini pun langsung CSS sebenarnya. Ya, kita langsung tugas 3 ya. Nah, tugas 3 ya karena katanya kita bikin formnya. Karena ini kita nggak pakai terminal lagi, soalnya kita udah lebih ke pro browser ya. Kita gunakan web server sekarang. Nah, ini karena sebelumnya harus bikin formnya dan juga hasilnya, jadi bentuknya kayak gini. Ya, ini untuk formnya dan ini untuk hasilnya. Yes. Beda ya kan? Karena di formnya kita butuh validasi dan segala macam, otomatis codingannya banyak. Ini 6 KB dengan codingan total 159 ya. Soalnya ada PHP-nya. Kalau misalnya HTML itu paling pendek. Nih. Nah, ini udah tak kasih komen-komennya ya. Jadi PHP tok di sini, kemudian ini ada error message-nya segala macam ya. Nah, teman pendek aja nih dari 77 sampai 199 yang hitung aja berapa tuh. Nah, di sini kita nah ini kita akan jelaskan kita kenapa aku pakai session ya segala macam. Jadi kita nanti jelaskan aja. Semuanya keseluruhan dulu. Nah, ini session start ini biasanya gimana kita data ini menggunakan data, gimana caranya kita mengirimkan data ya dari satu halaman atau satu file ke file yang lain, kita pakai session ya dalam form begini ya. Jadi gini, kalau misalnya untuk pengiriman data ini salah satu solusi yang terbuka. Ini ada banyak. Pertama, ada get sama post. Ini yang berhubungan ya. Get sama post itu digunakan dalam form. Kalau misalnya get, data-datanya nanti ada di atas URL gitu. Di atas URL. Jadi, semisal kalian mau nge-search nih, ya. Semisal nge-search ini kayak Google, kita buka ya. Google Translate. Nah, ini get nih. Pokoknya setelah tanda tanya, ini data-data dari get. Setelah tanda tanya ini data-data dari get. Itu get. Jadi get ini berarti kita mengirimkan suatu data tapi lewat URL. Tapi di sini salah satu kelemahannya pakai get. Untuk URL, tempat URL, ini terbatas karakternya. Nggak bisa banyak-banyak. Semisal kita punya data semisal 1000, dimasukin semua ke dalam URL, pokok apa nggak kebak.
ya kan? Apa nggak penuh, dan juga ada beberapa data yang nggak masuk, soalnya itu tempatnya udah penuh. Itu dilema dari kita menggunakan Git. Sebenarnya Git ini digunakan sebenarnya kayak form-form biasa, atau memang kita membutuhkan suatu efektivitas waktu, maka kita langsung pakai Git, langsung taruh-taruh begitu aja, nanti tinggal diambil begitu ya. Untuk URL-nya ya kita ngikutin gitu. Misal URL-nya batasannya ini, nanti kita ambil datanya sebelum ini, begitu. Kalau misalnya Git, selanjutnya itu post yang akan kita gunakan sekarang. Nah, post ini dia nggak di URL, dia nggak ibaratnya kalau misalnya pakai post ini, intinya adalah nggak kelihatan lah datanya terkirim tuh nggak di URL, tapi nanti tiba-tiba langsung ada lah di page selanjutnya itu ada udah ada variabelnya lah, variabel postnya gitu. Jadi post ini intinya adalah kita mengirimkan data tapi tidak terlihat gitu. Nah, untuk secara rincinya kita banyak lah di internet, banyak lah perbedaan get sama post, dan sebenarnya ada banyak metode lagi ya kalau nggak salah gitu. Nah, di sini dalam get sama post ini ada dua perbedaan dan penggunaannya beda. Nah, kalau misalnya kita mengirimkan password itu walaupun ditutupin di HTML, di get itu ada, di URL itu ada. Maka dari itu, ini kalau misalnya untuk data-data yang biasa yang tidak ada rahasianya, kita bisa menggunakan get. Tapi kalau misalnya datanya ada rahasianya, kita pakai post. Atau memang kalian nggak mau apa ya, nggak mau di programnya kayak ribet gitu, ribet di atasnya ada kayak tulisan-tulisannya gitu. Pengen langsung bersih, itu rootnya tok ya. Jadi ya udah pakai pos aja lah, gitu. Jadi tinggal kenyamanan masing-masing aja gitu. Nah, tuh. Nah, yang terakhir ini session. Session ini ya session ini adalah variabel ya. Nanti kita gunakan sebagai ada variabelnya lah, variabel session. Nah, ini digunakan untuk antar halamannya. Nah, antar halamannya ini nanti bagaimana kita merujuk ke halaman selanjutnya, nanti kita pakai header sama location ya. Nanti kita langsung pakai method exit gitu. Nah, di sini, jadi itu ya. Nanti secara lebih jelas lagi, nanti lihat aja kasusnya dan penggunaannya dalam codingan ini ya. Ntar kita tutup dulu Explorer-nya. Nah, di sini sudah disediakan bar komennya. Sini yang pertama ada errornya nih. Ya, ini kita ada input value error variable, variabelnya ada di sini ya. Ya, kita kosongan lah untuk variabel errornya. Kemudian untuk variabel readiness ya, ketika misalnya intinya nanti kita secara rinci nanti akan dijelaskan lah ketika kita lihat codingannya. Sini nama ready ketika nanti datanya ready ya. Nah, tapi ini definisi semuanya ini ke false dulu. Ya, ini jadikan false dulu. Selanjutnya error format is required to ini. Habis itu checkbox variables. Ini nanti digunakan untuk checkbox ya. Checkbox format nanti ketika checkboxnya udah kena kayak misal cek gitu ya, ada centangnya, nanti ada ceket kayak gini ya. Itu ya. Selanjutnya ini input value validation statements ada banyak sini ya. Nah, di sini intinya di sini kita jelaskan satu-satu. Nah, ketika server request methodnya sebenarnya ini kita jelaskan lebih baik kita langsung ke HTML-nya ya. Ini deklarasi variabelnya yang neto. Tapi sementara kita langsung ke HTML-nya. Ya, HTML-nya gini. Ya, tugas 3 title-nya. Nah, form post kita menggunakan metode post. Actionnya ini lebih ke semisal actionnya ini biasanya berrelasi juga dengan submit. Kalau misalnya kita submit, itu nanti kita akan menuju halaman atau menuju file yang disebutkan dalam action. Misal kayak di sini adalah kayak result PHP begitu. Nah, nanti akan ke result PHP begitu. Tapi kalau misalnya untuk sekarang kita pakai ini. Ya, HTML special charts di dalamnya adalah ada variable server yang key-nya adalah PHP self. Di sini intinya ketika kita pencet tombol submit, kita akan masih ke dalam halaman ini gitu. Kalau misalnya kita menggunakan ini ya php slash php underscore slash self ya, dengan di dalam sebagai key-nya si server ini. Ya, intinya gitu. Nanti kita akan submit, nanti masih akan diakses ya. Nanti akan diterima sama halaman ini juga atau indeks PHP ini juga gitu. Ya. Tuh. Untuk inputnya kita banyak ya. Ini input nama, input for name, segala macam, error message-nya sudah kita sediakan. Nah, di sini
Kita type-nya teks ya, terapkan date segala macam ya. Nanti kita lihat di checkbox-nya bagaimana. Kemudian ID, name. Nah, ini misal kayak pengen main pakai CSS nih, tinggal ikutin aja ID-nya. Name. Name-nya ini adalah sebagai nama dari nama sebagai variabel datanya ya. Variabelnya terus value-nya nanti apa yang nanti masuk gitu. Nah, di sini ada value, ada PHP echo-nya. Ya ini. Jadi bentuknya kayak gini, yang ada sama dengan ada PHP echo ya. Di sini ada ternary ya. Ternary. Nah, ini biasanya kalau misalnya ada codingan yang begini, ini biasanya digunakan untuk biar semisal ada error ya. Semisal kita masih ada datanya ya. Semisal udah masih ada datanya, maka kirimkan aja atau tampilkan saja. Echoin aja begitu. Kalau misalnya nggak ada, maka dikosongin aja gitu. Ya, itu untuk nama, begitu juga untuk name, sama saja. Ya, sambil rapikan sedikit nih. Nah, error message-nya gini aja. Kita nanti nampilkan nama error begitu di span. Flashnya error gitu. Untuk email ya sama aja ya. Sama aja. Ya, untuk tanggal lahir sama aja. Jika set. Nah, gitu aja kan. Nah, untuk jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kan bentuknya radio nih. Nah, kalau misalnya jadi untuk unsur interaktif yang memang datanya masih ada, kita pakai ini. Kalau misalnya variabel gendernya udah ada, kemudian nilai variabelnya itu laki-laki, maka nanti echo check. Ya, jadi di sini setelah tag HTML nanti cek, nanti masih ada gitu datanya. Atau memang nanti kena cek begitu. Habis itu kisi ini laki-laki. Di sini ini sama aja perempuan gitu. Error message-nya biasa aja, sama. Nah, kemudian di sini karena checkbox ini bisa banyak, bisa ketika kita misal yang dalam contohnya begini. Nah, begini. Kita ngeceknya harus banyak nih. Nah, maka dari itu ini sebenarnya untuk checkbox harusnya itu dijadikan array. Karena kita bisa memilih multiple answer ya. Kita bisa milih banyak begitu. Ya. Tuh, checkbox ya. Checkbox habis itu namanya, value-nya HB1 ya, cek begini aja. Misalnya sama, deskripsinya juga sama ya. Rows untuk barisnya berapa, kolomnya berapa. Kemudian di set ini untuk menyediakan deskripsinya. Kalau misalnya datanya sudah ada, maka nanti kita tampilkan datanya. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya wes kita kosongin. Submit, name-nya submit. Tuh. Nah, kita langsung ke fungsionalnya ya. Pertama kita ke input validation statement-nya. Di sini, nah kalau misalnya ini pakai function empty itu nilai kembaliannya adalah true sama false. Kalau misalnya true berarti nilai untuk variabelnya kosong. Kalau misalnya false berarti variabelnya ada isinya. Gitu. Ya, kita ambil aja metode postnya nama, ya metode post yang name-nya, yang input name-nya nama. Nanti semisal kalau misalnya ini kosong, maka nanti kita kasihkan lah nama errornya. Kita echoin aja nama errornya dengan kasih nama, habis itu kita kasih format errornya. Nama is required gitu. Kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya ternyata dalam pengecekan ini ternyata si variabel yang nama ini itu ada isinya, maka nama ready itu sama dengan true. Begitu juga yang lainnya ya. Kalau misalnya di sini validasi tambahannya ada preg match, di mana di sini untuk ngecek apakah NIM-nya ini ada angkanya apa enggak. Kalau misalnya enggak ada, yowes dikasih NIM error, NIM must integer number. Beda kalau misalnya ini kan NIM, kalau misalnya errornya kayak gini tuh ya, NIM sama errornya. Kalau misalnya di sini untuk validasi angka, NIM must integer number. Kalau misalnya enggak, kalau misalnya dari pengecekannya itu sudah lewat, else, maka NIM-nya NIM ready sama dengan true. Itu untuk NIM. Tanya untuk post untuk email sama seperti nama. Tapi kalau misalnya ini ada validasi tambahannya. Ini filter var post email, kita filter validate email ya. Jadi filter file dengan filter validate email ini biasanya digunakan untuk mengecek email ya. Biasanya email ada add-nya kan. Karakter yang dibutuhkan itu add. Kalau misalnya nggak ada add maka error ya, kayak invalid email format. Tapi kalau misalnya ada add-nya, ini selamat. Variable jadi untuk inputan tersebut nanti tersimpan lah gitu. Nanti kita ada tempat simpannya gitu. Nah, kalau misalnya validasinya sudah lewat, maka true. Karena date birth ini ya sama aja, kalau misalnya yang dibutuhkan kalau misalnya kosong, nggak boleh kosong lah. Tuh. Gender.
Gender harus ada isinya yang harus dicek gitu. Bukan harus dicek, harus dipencek lah gitu. Tuh. Gendernya tes input kita gender. Nah, tes input nanti kita deskripsikan juga nanti. Kemudian hobi juga hobi error, hobi gini. Nah, ini adalah hobi error gini else-nya. Kalau misalnya memang nggak kosong, ini dicek ya. Ya, kalau misalnya hobi as hub. Nah, kok bisa kita pakai for each? Soalnya kan di awal sudah ada kita lihat ya name-nya. Name-nya itu bentuknya array. Kita pakai for each lah. Timbang pakai for habis itu i sama dengan ini nanti kita ngikutin dengan panjangnya array, kita langsung pakai for each lah. Timbang so when ya. Ya dollar post hobi as age ya. Dengan variabelnya h. Kalau misalnya variabelnya nggak kosong ya, variabelnya nggak kosong dan setiap elemen arraynya itu adalah hobi satu, maka nanti cek hobi satu nanti ada ceknya gitu. Is check begitu. Ya, gitu juga semuanya ya sama aja. Kemudian hobi ready-nya sama dengan true. Yang terakhir, kalau misalnya deskripsinya kosong, ya wes kosong. Itu ada dikasih errornya, habis itu dikasih bahwa itu true atau ready ya, ready-nya itu. Nah nih, ketika semuanya ready nih, ketika semuanya ready, semuanya true ya, jadi nanti kita akan kasihlah sessionnya, variable apa ya, ekspresi sessionnya nih. Oh, input expression for result page and redirect to it. Nah di sini session misalnya ini session nama, session name, session email sampai segala macam. Ini nanti kita isikan data-data dari post-post begitu ya. Post-post sesuai dengan nama-namanya begitu ya. Nama, name segala macamnya. Kemudian nah, ini sebetulnya seperti yang disebutkan sebelumnya, header location result.php. Nanti kita langsung ke redirect ke sana dengan adanya header ini. Kemudian kita exit dari halaman ini. Nah, ini cek ya. Cek multiple answer value. Ini untuk checkbox ya. Kita ubah lagi. Radio. Yes. Answer value. Ya, atas input data trim, ini strip slashes, nanti special charge. Ini kita tinggal cari sendiri ya. Ini soal string ya. Gitu. Habis itu return data, kembalikan datanya. Gitu. Cuma gitu aja ya. Ya. Nih, kalau misalnya untuk cek boxnya coba gini aja, errornya begini. Ya, gitu nanti untuk source code-nya nanti adalah gitu di bawah ini tinggal ambil aja lah di deskripsi ya. Nah, kita langsung demokan ya. Oke, kita habis ini kita nggak nyari aja. Tetap ya. Ya kita langsung ke tugas 3 langsung. Nah, nih tugas 3-nya. Misal kita orang bodoh nih, kita langsung submit. Nah, gitu. Kita ngisi perlahan aja. Kita semisal kita punya teman namanya Sugeng. Submit. Masih ada. Kita harus ini. Kita harus ngisi yang lainnya ya. NIM. Kita NIM misalnya kita masih bodoh ya. Nah, 1. Ini kan submit. NIM mas integer number. Kita ganti misal 2. Aman bro. Untuk panjangnya kan belum kita cek ya. Tapi yang penting dia bisa nerima angka tok. Oke, selanjutnya email is required. Misalnya kita masih bodoh nih ya. Asing juga. Invalid email format. Yo wes, kasih add. Mana nih add-nya? Nah, masih invalid karena nggak ada anunya. Kayak .com segala macam tuh. Kita nggak tahu, lupa pakai .com ya. Harus ada dotnya. .com. Nah, begitu. Tanggal lahir kita panggil sembarang aja ya. Misal nih Sugeng nih anak kemarin sore. Ya wes, Kamis kemarin sore ya. Kamis, submit. Masih belum ya. Kosong. Jadi untuk validasi gini aja ya. Ini soal kelamin laki-laki. Terisi perempuan. Balik lagi kita laki-laki. Ya wes. Hobinya nggak ambil hobi 1 aman. Masih ada hobi 2 masih ada. Kita pilih lagi nyata hobi 3 ya. Masih ada deskripsinya. Aku asik 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 asik. Yes. Nah ini hasilnya. Ya, ini hasilnya ya deskripsi aku asik 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 tinggal back. Nah, gitu. Nah, ini untuk hasilnya kita lupa ya.
Nah, untuk hasilnya dari PHP di sini kita session start ya. Jadi untuk session satu halaman dengan halaman yang akan diincar ini harus ada sessionnya ya. Kalau misalnya halaman selanjutnya itu butuh variable session, maka harus ada session startnya. Tuh. Sini ya. Ini tinggal tinggal ngambil aja. Kita ngambil karena di sini sudah didefinisikan ya. Didefinisikan session apa. Di sini ya udah tinggal nangkap aja session nama, session name segala macam. Nah, berhubung hobi ini adalah array, kita pakai for each. Gitu. Kita pakai for each, nama as hobi, nanti kita echo hobinya, kemudian kita end for each. Deskripsi begitu juga. Ya. Nanti kalau misalnya back, nanti kita ambil ke index.php. Jadi kurang lebih begitu aja ya. Nanti kita akan kasih linknya. Ya. Jadi nanti link GitHub sama materinya, PPT-nya nanti kita ada di dalam drive-nya. Jadi ya cukup begitu aja ya. Mari kita akhiri saja untuk pertemuan kali ini ya. Mohon maaf jika ada kesalahan karena pada dasarnya manusia itu banyak salah. Kalau misalnya cari yang sempurna banget, cari aja malaikat. Ya. Oke, mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop.